Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Maharani Jelita dengan NIM 22042082. Yang terhormat, kepada dosen pengampu mata kuliah Administrasi Perusahaan Publik, yaitu Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP, dan Ibu Sinta Westika Putri, MAP. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai isu kontemporer. Pengertian isu kontemporer, Kamus Besar Bahasa Indonesia 1997 mengartikan isu sebagaimana masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan sebagainya. Sedangkan dalam Kamus Inggris Indonesia yang disusun oleh John M. Eccles dan Hasan Sadili, isu artinya pokok persoalan yang dapat didiskusikan, dibicarakan, dihindari, dihadapi, dan diambil keputusan. Menurut dua kamus tersebut, isu adalah masalah atau pokok persoalan yang dikedepankan, dikemukakan untuk ditanggapi pihak-pihak terkait. Isu sendiri memiliki arti masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang hangat diperbincangkan. Beritanya masih menjadi hilir yang tidak asing di kalangan masyarakat. Menurut sumber lain, isu kontemporer diartikan sebagai fenomena atau kejadian yang masih berlangsung hingga saat ini. Ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan kondisi sosial, politik, dan budaya yang ada pada waktu sekarang. Sedangkan kontemporer memiliki arti kekinian, sesuatu yang terjadi sekarang atau sesuatu yang menjadi tren pada masa sekarang. Dapat disimpulkan bahwa isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Berkembangnya isu-isu kontemporer dikarenakan banyaknya masalah-masalah baru yang muncul, dikarenakan berkembangnya teknologi yang tak disertai dengan kesiapan orang yang mengalaminya. Secara umum, isu-isu kontemporer yang dihadapi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, meliputi tantangan digitalisasi dan inovasi teknologi, kebutuhan akan keberlanjutan lingkungan, serta tekanan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi. Selain itu, mereka juga harus menghadapi kompetisi global dan lokal, mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi lokal, serta berperan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Adaptasi terhadap perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia terus menjadi sorotan publik. Di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, BUMN dihadapkan dengan berbagai isu krusial yang membutuhkan solusi nyata dan komprehensif. Yang pertama yaitu transformasi tata kelola dan akuntabilitas. Isu tata kelola dan akuntabilitas BUMN masih menjadi sorotan utama. Kasus-kasus korupsi dan inefisiensi di beberapa perusahaan negara masih kerap terungkap, memicu kesalahan publik dan mengerus kepercayaan terhadap BUMN. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus mendorong transformasi tata kelola BUMN agar lebih transparan, profesional, dan akuntabel. Tantangan utama dalam transformasi ini adalah mengubah budaya lama dan membangun budaya baru yang berorientasi pada tata kelola perusahaan yang baik. Diperlukan komitmen kuat dari pemimpin BUMN, pengawasan yang efektif dari Kementerian BUMN dan DPR, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja BUMN. Kedua yaitu penataan ulang dan merger BUMN. Pemerintah berencana
melakukan penataan ulang dan merger BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan BUMN yang lebih kuat, sehat, dan berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Tantangan dalam penataan ulang dan merger BUMN adalah kompleksitas prosesnya, potensi penolakan dari karyawan yang terdampak, serta risiko hilangnya keahlian dan pengalaman yang berharga. Diperlukan komunikasi yang intensif dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk minimalisir resistensi dan memastikan kelancaran proses merger. Selanjutnya yaitu digitalisasi dan inovasi. Di era digitalisasi, BUMN dituntut untuk beradaptasi dan bertransformasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Hal ini membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur digital, pengembangan sumber daya manusia, dan perubahan pola pikir di seluruh jajaran BUMN. Tantangan dalam digitalisasi BUMN adalah kesenjangan infrastruktur digital di berbagai daerah, kurangnya talenta digital yang mumpuni di BUMN, dan resistensi terhadap perubahan dari karyawan yang terbiasa dengan cara kerja lama. Diperlukan peta jalan yang jelas dan terukur untuk implementasi digitalisasi, serta pendampingan dan pelatihan yang komprehensif bagi karyawan BUMN. Selanjutnya yaitu penguatan peran BUMN dalam perekonomian nasional. Pemerintah ingin BUMN memainkan peran yang lebih strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, energi, dan kesehatan. Hal ini membutuhkan dukungan modal yang besar, kebijakan yang kondusif, dan kolaborasi yang kuat antara BUMN dengan sektor swasta. Tantangan dalam memperkuat peran BUMN adalah keterbatasan sumber daya keuangan, birokrasi yang rumit, dan kurangnya sinergi antar BUMN. Diperlukan reformasi regulasi yang mempermudah BUMN dalam mengakses pendanaan, serta membangun platform kolaborasi yang efektif antar BUMN dan sektor swasta. Keseimbangan antara kepentingan bisnis dan publik. BUMN dituntut untuk menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan publik. Di satu sisi, BUMN harus mencapai profitabilitas dan berkontribusi bagi penerimaan negara. Di sisi lain, BUMN juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan bisnis dan publik adalah potensi terjadinya konflik kepentingan, subsidi yang membebani keuangan negara, dan tarif layanan publik yang tidak terjangkau bagi masyarakat. Diperlukan regulasi yang jelas dan tegas untuk memandu BUMN dalam menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta mekanisme subsidi yang tepat sasaran dan efisien. Masalah yang dihadapi oleh BUMN dan penyebab masalahnya. Masalahnya yang pertama yaitu inefisiensi operasional, yang kedua korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yang ketiga ketergantungan pada subsidi pemerintah, yang keempat beban tanggung jawab sosial. Penyebab permasalahannya yaitu kurangnya transparan, pengawasan yang lemah, serta resistensi terhadap perubahan. Di sini saya akan menganalisis artikel yang berjudul Pengawasan Komisaris Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Persero terhadap Direksi dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tidak hanya disebabkan oleh kejahatan langsung, tetapi juga karena kelalaian manajerial, benturan kepentingan, dan keputusan yang tidak sah.
Kerugian finansial akibat faktor-faktor tersebut lambat laun memukul keuangan negara. Sebagai bagian dari pengawasannya, Dewan Direksi mempunyai tugas penting untuk mengawasi Dewan guna mencegah tindakan yang dapat berdampak buruk pada keuangan dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perlunya pengawasan yang efektif terhadap komite-komite untuk menjaga kinerja dan integritas perusahaan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Namun, efektivitas pengawasan komite seringkali dirusak oleh kepentingan politik dalam penunjuk anggota komite, serta melemahkan independensi dan objektivitas komite. Hal ini dikarenakan jabatan Direktur Jenderal seringkali dijabat oleh orang yang memiliki koneksi politik yang kuat, sehingga menghambat penerapan prinsip GCG yang independen dan transparan. Pentingnya memperkuat fungsi pengawasan internal melalui komite audit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN untuk memastikan Dewan Komisaris menjalankan tanggung jawab pengawasan secara efektif. Pasal ini juga menyoroti adanya beberapa jabatan di BUMN yang mengandung kepentingan hukum yang tumpang tindih, campur tangan politik, dan pejabat yang seharusnya dilarang oleh ketentuan hukum. Oleh karena itu, situasi ini meningkatkan risiko korupsi dan membahayakan kepentingan korporasi dan nasional. Secara keseluruhan, pasal ini berpendapat bahwa lemahnya pengawasan KPPU terhadap Dewan disebabkan oleh kurang efektifnya, sulitnya pencari anggota yang benar-benar independen, duplikasi peraturan, dan campur tangan politik. Solusinya adalah dengan meningkatkan independensi komite untuk mengurangi pengaruh politik terhadap tata kelola BUMN dan merevisi sistem penunjukan komite untuk menekankan profesionalisme, transparansi, dan integritas. Selain itu, memperkuat fungsi pengawasan internal komite audit untuk memastikan bahwa komite tersebut menjalankan tanggung jawab pengawasannya terhadap efektif sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Secara keseluruhan menyoroti pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN untuk mengurangi risiko korupsi dan perlunya pemantauan yang lebih dekat dan independen terhadap kebijakan dan kegiatan Dewan oleh komite. Peningkatan transparan dalam pemilihan pejabat dan peran aktif komite dalam memberikan nasihat dan pengawasan kepada Dewan diyakini akan memberikan kontribusi positif terhadap pencegahan korupsi dan peningkatan kinerja BUMN. Sekian presentasi saya. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan, yang mana pertanyaannya yang pertama yaitu apa tantangan utama dalam transportasi tata kelola BUMN untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparan. Di sini saya akan mencoba menjawab, yaitu jawabannya tantangan utama adalah mengubah budaya lama menjadi budaya yang berorientasi pada tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Hal ini mencakup meningkatkan komitmen pimpinan BUMN, pengawasan yang efektif oleh Kementerian BUMN dan DPR, serta partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, penanganan kasus korupsi yang kerap muncul juga menjadi fokus penting untuk meningkatkan kepentingan publik dan kinerja BUMN. Selanjutnya yaitu tantangan utama dalam transportasi tata kelola badan usaha milik negara BUMN untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparan meliputi beberapa aspek berikut. Yang pertama, keterbatasan komitmen dan kepemimpinan. Tidak semua pemimpin BUMN memiliki visi yang kuat untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Budaya organisasi yang cenderung toleran terhadap
politik yang tidak transparan atau akuntabel. Yang kedua yaitu pengaruh politik. Campur tangan politik dalam pengambilan keputusan strategis dapat mengganggu independensi manajerial. Penempatan pejabat BUMN berdasarkan afiliasi politik bukan kompetensi. Yang ketiga yaitu keterbukaan informasi. Sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan yang belum sepenuhnya transparan. Masih rendahnya akses publik terhadap informasi strategis BUMN terutama bagi pemangku kepentingan eksternal. Yang keempat yaitu korupsi dan praktik maladministrasi. Masih adanya kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang menghambat transformasi tata kelola. Kurangnya mekanisme pengawasan internal yang efektif. Yang kelima yaitu pengelolaan risiko. Ketidakmampuan BUMN mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko tata kelola secara proaktif. Rendahnya adopsi teknologi untuk mendukung proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Yang keenam yaitu SDM dan kompetensi. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami dan mampu menerapkan good pemerintah yang baik secara efektif. Lemahnya pelatihan dan pengembangan yang mendukung transformasi tata kelola. Ketujuh yaitu kultur dan resistensi terhadap perubahan. Budaya kerja yang masih mengakar pada pendekatan tradisional, resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perubahan menuju tata kelola yang lebih transparan. Itulah jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya pertanyaan kedua adalah bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas BUMN serta apa kendala utama dalam implementasinya? Digitalisasi dapat membawa dampak signifikan terhadap kinerja BUMN dengan berbagai cara, antara lain yang pertama efisiensi operasional. Otomasi proses mengurangi pekerjaan manual melalui otomasi seperti e-procurement dan e-audit yang menghemat waktu dan biaya. Integrasi sistem digitalisasi memungkinkan integrasi sistem di seluruh unit usaha sehingga mengurangi redundansi dan meningkatkan kolaborasi. Pengelolaan data yang lebih baik, penggunaan big data dan analitik untuk pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua yaitu transparan dan akuntabel. Pelaporan real time. Sistem berbasis digital memungkinkan pelaporan keuangan dan operasional yang lebih cepat dan transparan. Blockchain. Teknologi ini dapat memastikan transaksi dan dokumen tidak dapat diubah tanpa jejak, meningkatkan akuntabilitas. Ketiga yaitu inovasi layanan. Peningkatan layanan pelanggan. Platform digital seperti aplikasi seluler dan chatbot meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan pelanggan. Diversifikasi produk. Digitalisasi membuka peluang untuk menawarkan produk dan layanan baru yang berbasis teknologi. Yang keempat adalah efektivitas pengelolaan risiko, keamanan data, implementasi teknologi seperti AI untuk mendeteksi ancaman siber dan fraud secara dini, pemantauan proyek. Sistem berbasis cloud memungkinkan memantau proyek secara real time. Kendala utama dalam implementasi digitalisasi di BUMN yang pertama yaitu terdiri dari infrastruktur teknologi, keterbatasan teknologi, ketergantungan pada teknologi lama. Yang kedua yaitu keterbatasan SDM, kurangnya kompetensi digital, serta resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga, biaya implementasi, investasi awal yang tinggi, pemeliharaan dan upgrade. Strategi menghadapi kendalanya yaitu pelatihan SDM, kemitraan dengan swasta, regulasi yang mendukung, serta investasi bertahap. Itulah jawaban dari pertanyaan yang kedua. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu
Mengapa pengawasan yang efektif menjadi kunci dalam pencegahan korupsi di BUMN dan bagaimana cara memperkuatnya? Pengawasan yang efektif adalah kunci dalam pencegahan korupsi di BUMN karena sifat operasional BUMN yang kompleks, melibatkan dana publik yang besar dan sering kali menjadi target praktik korupsi akibat lemahnya kontrol internal dan eksternal. Yang pertama, karena meningkatkan transparan dan akuntabel. Yang kedua, deteksi dini praktik korupsi. Yang ketiga, menciptakan efek jerah. Yang keempat, memperkuat kepercayaan publik. Cara memperkuat pengawasan di BUMN yaitu penguatan sistem pengawasan internal. Yang kedua, meningkatkan pengawasan eksternal. Yang ketiga, digitalisasi dan teknologi. Yang keempat, meningkatkan kapasitas SDM. Yang kelima, penegakan hukum yang tegas. Yang keenam, meningkatkan kebijakan dan regulasi. Jadi, pengawasan efektif menjadi fondasi utama dalam mencegah korupsi di BUMN karena berfungsi sebagai penjaga integritas operasional dan keuangan. Dengan menggabungkan pengawasan internal, teknologi, regulasi, dan penegakan hukum, BUMN dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan profesional, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan membangun nasional. Itulah jawaban dari pertanyaan ketiga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.